Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan gambaran kepada kalian tentang spreadsheet atau program pengolahan angka. Spreadsheet itu sendiri adalah sebuah program yang menangani atau mengolah angka dalam bentuk baris dan kolom, yaitu bisa berupa angka, berupa teks, atau rumus-rumus yang diletakkan di sebuah sel atau di sebuah kolom atau di sebuah kotak yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Oke, saya yakin di jenjang kalian sebelumnya kalian itu sudah mengenal dan sudah tahu program-program spreadsheet. Cuman mungkin kalian belum tahu bahwa oh itu loh spreadsheet itu seperti itu. Oke. Nah, di sini ada yang namanya jenis spreadsheet. Spreadsheet itu sendiri atau program pengolahan angka itu sendiri berbagai macam jenisnya dan dikeluarkan oleh berbagai macam perusahaan pula. Contoh, ada perusahaan Microsoft. Microsoft ini mengeluarkan produk pengolahan angka yang dinamakan dengan Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini saya yakin kalian sangat-sangat familiar. Bahkan mungkin kalian sudah ada yang menggunakannya atau minimal kalian sudah tahu Microsoft Excel, Microsoft Word, dan lain sebagainya. Kemudian Lotus. Perusahaan Lotus juga sudah mengeluarkan yang namanya Lotus 123 Millennium. Begitu pula Quattro Pro yang mengeluarkan produk dengan nama yang sama. Dan yang terakhir ada Linux. Linux pun mengeluarkan produk pengolahan angka dengan nama OpenOffice ORG Calc. Oke. Nah, di sini ada yang fungsi dari spreadsheet itu sendiri adalah membuat tabel, membuat perhitungan menggunakan tabel, laporan keuangan, penjualan, pembelian, daftar gaji, dan lain sebagainya. Jadi, for example ya, contohnya kalian tuh bikin daftar gaji atau nanti ketika sudah berhubungan dengan akuntansi bisa juga membuat perhitungan penyusutan, kemudian menghitung pajak, asuransi, dan lain sebagainya, angsuran. Dan Excel pun atau spreadsheet ini bisa digunakan untuk membuat grafik. Kalau kalian sering lihat di berita-berita atau penghitungan cepat quick count itu bisa dalam bentuk grafik, nah bisa dibuat di Microsoft Excel. Tapi grafik yang bentuknya sederhana. Kemudian penghitungan rumus statistik. Nah, penghitungan rumus statistik ini Excel ini sangat mempermudah kita untuk menghitung segala macam bentuk angka, contohnya penjumlahan beberapa angka atau perkalian, ataupun bisa juga memadupadankan antara beberapa rumus, antara if dengan VLOOKUP, HLOOKUP, atau AND, OR, max, min, sum, dan lain-lainnya gitu. Nah, di sini yang akan saya ajarkan kepada kalian atau saya sharing ilmu kepada kalian itu adalah dari beberapa jenis spreadsheet itu, yaitu Microsoft Excel. Nah, kita akan sharing ilmu yang saya punya kepada kalian. Kita di sini sistemnya sharing. Oke. Kenapa kalian itu perlu belajar yang namanya spreadsheet? Spreadsheet. Karena di jurusan kalian itu, di mana jurusan akuntansi keuangan dan lembaga ini dinaungi oleh sebuah standar kompetensi kejuruan. Nah, di standar kompetensi ini tercantumlah spreadsheet, komputer akuntansi, akuntansi manual. Nanti pelajaran-pelajaran inilah yang akan kalian ujikan atau kalian diuji pada saat uji sertifikasi. Maka spreadsheet ini salah satu pelajaran yang penting untuk kalian dapat lolos saat uji sertifikasi. Nah, uji sertifikasi itu apa? Yaitu pengakuan oleh pemerintah bahwa kalian itu layak untuk bekerja.
Baik, Nak. Di sini Ibu akan coba sharing kepada kalian tentang Microsoft Excel 2010. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel 2010. Oke, di atas ini adalah menu title bar. Yang berwarna merah ini adalah title bar. Apa itu title bar? Title bar itu adalah sebuah tanda untuk menunjukkan bahwa file tersebut dengan nama yang kita inginkan. Seperti yang sudah saya buat, file ini atas nama Dewi Fitriani. Oke, di pojok kanan atas itu ada control panel. Control panel itu ada menu minimize untuk mengecilkan layar. Oke. Kemudian ada restore down untuk mengecilkan file dan bisa membesarkan file. Kemudian ada close untuk keluar dari file yang sedang kita buka. Di sini ada menu file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view. Nah, ini dinamakan dengan menu pull down. Kita buka ya untuk di file. Di file terdiri dari menu save, submenu save, save as, open, close, new, print. Nah, save ini untuk menyimpan data. Nah, ketika kita pencet save, maka data kita sudah tersimpan. Sedangkan save as untuk menyimpan data dengan nama yang berbeda. Jadi, kalau tadi namanya Dewi Fitriani, ketika kita save as, maka kita bisa ganti namanya. Misalkan menjadi Dewi Pintar. Save, maka dia akan berubah menjadi Dewi Pintar. Oke, kemudian open itu adalah ketika kita ingin membuka kembali file yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, menu close untuk keluar dari file yang sedang kita buka. Kemudian new ini adalah untuk membuka file baru. Contoh, kita klik new, kemudian create, maka akan muncul menu file baru dengan nama book 1. Oke, kita kembali kepada file Dewi Pintar. Kemudian klik file lagi, kita klik print, maka dia akan keluar menu pilihan untuk print. Nah, untuk di Microsoft Excel 2010 ini sudah tidak ada lagi tampilan print preview. Tidak ada lagi submenu print preview, tapi dia langsung kita klik print, maka di sisi sebelah kanan sini dia nanti akan tampil data yang ingin kita print. Kenapa ini kosong? Karena memang belum ada data yang saya ketik, sehingga masih keadaan kosong. Oke, kemudian kita kembali ke awal. Nah, di sini ada yang namanya huruf A, huruf B, huruf C, dan sampai seterusnya. Nah, ini disebut dengan kolom. Ya, jadi kolom itu ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan row itu ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai baris jutaan. Oke, nah di sini ada pertemuan antara baris kolom. Nah, pertemuan antara baris dan kolom disebut dengan sel. Nah, A1 ini adalah berarti kolom A di baris pertama. Ketika saya klik di baris ke-10, maka menjadi A10, menandakan sel A10, yaitu kolom A di baris 10. Gitu. Oke, di sini saya akan mengajarkan atau berbagi ilmu cara mengcopy dengan cara cepat. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu bagaimana mengcopy dengan cara cepat, tapi ada sebagian lagi kalian yang mungkin membutuhkan cara-cara cepat ini. Nah, di sini kita coba tulis ya, Hanif. Contoh,
Nah, kata Hanif ini kita tulis di sel A2, yaitu di kolom A baris kedua. Saya mau mengcopy nama Hanif itu di kolom di sel A1 sampai 25. Cukup kita tarik. Dan sampai di kolom di sel I1 I25. Ini ya. Saya mau ini semua tulisan Hanif. Caranya adalah kita taruh kursor di Hanif. Kemudian kita tekan kontrol di keyboard ya. CTRL atau kontrol berbarengan dengan huruf C. Ya, atau CTRL C. Kemudian kita blok, mau kita copy di mana nama Hanif. Tadi kalau saya mau copy di sel G1 sampai dengan sel I25. Oke, maka kita blok, kemudian kita tekan Ctrl V secara berbarengan. Maka dia akan seperti ini. Namun, kalau kita hanya ingin mengkopinya di satu sel, berarti hanya satu sel yang kita blok. Di E2 contohnya. Cukup kita tekan CTRL berbarengan dengan huruf V. Nah, maka akan tercopy nama Hanif. Oke, itu adalah cara cepat untuk mengcopy. Nah, menghapus. Ketika kalian ingin menghapus kata, contoh, saya mau menghapus nama Hanif di sel A2. Cukup saya tekan backspace yang ada di keyboard, maka dia akan terhapus. Tapi bagaimana ketika saya mau menghapus nama Hanif dari sel G1 sampai dengan sel I25? Coba kita tekan backspace. Dia tidak akan bisa. Jadi kalau kalian ingin menghapus seluruhnya, tidak bisa menggunakan backspace. Ya, menekan backspace hanya bisa untuk menghapus satu sel. Lalu bagaimana? Caranya adalah setelah kita blok data yang ingin kita hapus, maka kita tekan delete. Kita tekan delete pada keyboard Nah, maka akan terhapus semua data yang ingin kita hapus. Sampai sini paham ya, Nak? Oke. Nah, kemudian saya mau memindahkan atau memotong ya nama Hanif yang ada di sel G1 sampai I25. Saya ingin pindahkan semua ke sel L1 sampai dengan N25. Caranya adalah tekan CTRL berbarengan dengan huruf X, kemudian kita taruh di sel K1, kita tekan lagi CTRL berbarengan dengan huruf V atau Ctrl V.